Yuk belanja di TS Mart. Dengan belanja di TS Mart, Anda turut berpartisipasi dalam dakwah yang diselenggarakan YTS. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wal aqibatul muttaqin wa la udwana illa ala dhalimin. Wa ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'dil amin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung di mana saja Anda berada, juga para pendengar radio lain di kota lain, dan para pemirsa TV manapun di mana saja Anda berada, dan para netizen melalui akun manapun di mana saja Anda berada. Alhamdulillah kita kembali berjumpa untuk melanjutkan bahasan tentang mengenal Al-Asma'ul Husna, mengenal Allah melalui pembahasan Al-Asma'ul Husna. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas Al-Ghani. Sekarang kita lanjut. Dua di antara nama-nama Allah adalah Al-Karim dan Al-Akram. Adapun Al-Karim terdapat di 3 ayat di dalam Al-Quranul Karim. Pertama surah An-Naml ayat 40. Allah berfirman, "Wa man syakara fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim." Kata Allah, siapa orang yang bersyukur, maka manfaat dari syukurnya itu hanya untuk dirinya sendiri. Syukurnya kepada Allah, bukan untuk kepentingan Allah, tapi untuk keuntungan si pelaku syukur itu sendiri. Wa man kafara, siapa yang kufur, kufur lawan dari syukur, fa inna rabbi Ghaniyyun karim, maka sungguhnya Rabbku maha ghani dan maha karim. Ghani sudah kita terangkan, ghani itu kaya raya. Ghani itu maknanya tak butuh apapun. Kalau manusia bersyukur juga bukan untuk Allah. Allah nggak butuh terhadap ibadah manusia, amal soleh manusia, ketaatan manusia, syukur manusia, enggak. Adapun Allah menyuruh, itu untuk kepentingan mereka sendiri. Fa inna rabbi ghaniyyun karim, Rabbku maha ghani dan maha karim. Ayat pertama. Ayat kedua dalam surah Al-Infitar ayat yang ke-6 Allah menyatakan, ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim. Hai manusia, kenapa atau apa yang menipu kamu sehingga kamu lalai dari Rabbmu yang karim? Yang kedua. Ketiga, dalam surah Al-Mu'minun 116. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Fata'ala Allahul Malikul Haqq, la ilaha illa huwa Rabbul Arsyil Karim." Karimu. Maka maha tinggi Allah, Raja yang sebenarnya. Tak ada ilah, tak ada sembahan yang hak selain Dia. Rabbul Arsyil Karimu. Dia sebagai Rabb Arsy yang maha karim. Maha karim ini sifat bagi Allah menurut salah satu qiraat. Para ulama ahli qiraat berbeda pendapat. Ada yang membaca Al-Karimu, ada yang membaca Al-Karimi. Yang membaca Al-Karimu di sana sifat bagi Rabbu Karimu.
Ada lagi ulama yang membaca Rabbul Arsyil Karimi. Karimi sifat dari Al-Arsh. Rabbul Arsy Al-Karimi. Nah, jadi menurut salah satu pendapat ulama ahli qiraat dibaca Al-Karimu sebagai sifat dari Rabbu. Nah, berdasarkan hal itulah maka ini 3 ayat yang memuat kata-kata Al-Karim bagi Allah Azza wa Jalla. Adapun lafaz Al-Akram yang paling karim, sigat mubalaghah dari Al-Karim atau isim tafdil dari Al-Karim. Superlatif dalam bahasa Indonesia yang memiliki makna atau paling. Itu ada di satu ayat dalam surah Al-Alaq ayat 3. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dan Rabbmu yang Al-Akram. Itu hanya satu ayat. Tapi yang jelas inilah 2 di antara nama sekaligus sifat bagi Allah Al-Karim dan Al-Akram. Apa makna Al-Karim? Makna Al-Karim adalah huwal kathirul khairul azimun naf'u wa huwa min kulli syai'in ahsanuhu wa afdaluhu. Wallahu subhanahu waswafa nafsahu bil karam kama fil ayatil mutaqaddimah. Makna Al-Karim adalah banyaknya kebaikan, keagungan dan manfaat. Dia adalah zat yang dalam segala hal terbaik dan terafdal. Dan Allah mensifati dirinya dengan sifat karim atau al-akram sebagaimana ayat-ayat yang dijelaskannya tadi. Selain diri Allah, Al-Quran sebagai kalamullah juga oleh Allah disifati dengan sifat karim. Sebagaimana surah Al-Waqi'ah ayat 77. Kata Allah Azza wa Jalla, innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun la yamassuhu illal mutahharun. Innahu laqur'anun karim. Sungguhnya itu adalah Quran yang karim. Makna Quran yang karim adalah Quran yang banyak sekali kebaikannya dan melimpah sekali ilmunya. Fakullu khairin wa ilmin innama yustafadu minal Quran. Semua kebaikan dan semua ilmu sumbernya adalah Al-Quran. Semuanya bersumber pada Al-Quran. Kalau Al-Quran bukan makhluk. Al-Quran salah satu di antara sifat Allah, Al-Kalam. Sebab Al-Quran adalah kalamullah. Dan kalamullah Al-Quran ini disifati dengan sifat karim dengan makna banyaknya kebaikan, manfaat beserta ilmu yang melimpah yang ada di dalamnya. Selain zat Allah dan sifat Allah, ada juga makhluk yang oleh Allah Azza wa Jalla disifati dengan sifat karim. Oleh karena itu, lafaz karim adalah sifat dan nama yang boleh diterapkan kepada makhluk, tapi dengan kaifiat dan hakikat yang berbeda dengan yang dimiliki oleh Allah. Sama dengan mendengar dan melihat, sami'un basir. Allah sami'un basir, manusia sami'un basir. Wa ja'alnahu sami'an basir. Allah jadikan manusia itu mendengar dan melihat. Innallaha sami'un basir. Allah juga maha mendengar dan maha melihat. Allah mendengar melihat, makhluk mendengar dan melihat. Sama enggak? Makna mendengar melihatnya sama maknanya, tapi hakikat dan kaifiatnya beda. Mendengarnya kita, melihatnya kita tahu. Mendengar kita begini, ada alat pendengaran, telinga, gendang-gendangan, dan seterusnya. Melihatnya kita tahu. Makna mendengar idrakus saut, mampu menangkap suara.
Makna melihat idrakun nur, mampu menangkap cahaya. Itu maknanya. Mendengar Allah, makna mendengar ya menangkap suara. Tapi bagaimana caranya? Laisa kamitslihi syai'un. Cara mendengar Allah, cara melihat Allah berbeda dengan cara mendengar dan melihatnya makhluk. Makhluk dengan makhluk saja berbeda. Cara melihat kita dengan cara melihat ular beda. Cara melihat kita dengan cara melihat burung elang beda kemampuannya dan seterusnya. Apalagi makhluk dengan khaliq. Demikian juga karim. Allah karim, makhluk ada yang karim. Salah satu contoh makhluk yang oleh Allah disifati dengan sifat karim adalah arsy. Apakah Allah itu arsy? Ya iyalah. Apakah arsy itu makhluk? Iya, arsy itu makhluk. Allah menyatakan Rabbul Arsyil Karim. Allah itu Rabb. Rabb itu pencipta arsy yang mulia. Kalau arsy diciptakan berarti makhluk. Allahnya Rabb. Dan arsy adalah makhluk tertinggi dan terbesar dibanding seluruh makhluk yang lainnya. Tapi Allah berada di atas arsy. Allah lebih tinggi dari semua makhluknya. Wa huwal aliyyul azim. Allah maha tinggi dan maha agung di atas arsy. Tapi tidak menempati arsy. Ba'inun min khalqih. Tidak menempel di arsy. Terpisah dari makhluknya. Nah, arsy yang besar itu oleh Allah disifati dengan sifat karim. Seperti Al-Mu'minun ayat 116 tadi. Huwa Rabbul Arsyil Karim. Allah itu Rabb, pemilik atau pencipta arsy yang karim. Menurut pendapat ulama ahli qiraat yang membaca Al-Karimi, Al-Arsyil Karimi, arsy yang karim. Arsy karim di sini sebagai sifat bagi arsy. Dan Allah Azza wa Jalla pun mensifati pahala dan ampunan dari Allah dengan sifat karim. Rizki juga rizki yang karim. Apakah rizki makhluk? Iya, rizki makhluk. Rizqum min Allah. Rizki itu ciptaan Allah. Rizki bisa berupa sandang, pangan, papan, bisa berupa ilmu juga ya, bisa berupa anak juga. Itu semuanya rizki. Warzuqni fahma, rizkikan kepadaku pemahaman ilmu. Ilmu adalah rizki. Seorang sahabat menyatakan, ya Rasulullah, inni tazawwajtu wa lam yurzaq li walad. Wahai Rasulullah, aku sudah lama nikah tapi aku belum diberi rizki berupa anak. Anak juga rizki. Allah mensifati rizki dengan sifat karim. Para rizki adalah makhluk. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Anfal ayat yang keempat, lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratu wa rizqun karim. Wa rizqun karim. Bagi orang-orang yang beriman ada beberapa derajat yang mulia di surga di sisi Allah, dan ada ampunan serta rizki yang karim. Rizki yang mulia. Bahkan Allah Azza wa Jalla juga mensifati karim terhadap sebuah perbuatan. Seperti An-Nisa ayat 31, Allah Azza wa Jalla menyatakan, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayiatikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Mungkin bukan perbuatan tapi keadaan. Kata Allah, kalau kalian menjauhi dosa-dosa besar yang dilarang dari kalian, menjauhi dosa besar, menjauhi judi, mabok, zina, mencuri, korupsi, ghibah, fitnah, mencela, itu dosa-dosa besar.
Jauhi. Kalau kalian menjauhi dosa-dosa besar yang dilarang dari kalian, kami hapus dari kalian kesalahan-kesalahan kalian dan kami masukkan kalian ke dalam surga dengan cara masuk yang karim. Cara masuk yang mulia. Maknanya adalah al-madkhalul karim huwa at-tayyibul hasanus salimu minal afat wal ahad wa minal humum wal ahzan wa minal munghisat wal mukaddarat. Makna cara masuk yang karim itu adalah cara masuk yang baik, yang selamat dari kekeliruan, kesalahan, keresahan, kesedihan, kesusahan, dan kesulitan. Orang nih, kalau di dunia nih, masuk ke sebuah tempat, gedung yang mewah, pertama kali, baik itu perkantoran, umpama mau melamar kerja, ke hotel yang mewah, mau nginep di sana atau mau menemui orang yang sedang nginep di sana, atau ke umpamanya ke suatu tempat yang wah. Ketika masuk gimana? Deg-degan apa tidak? Ya deg-degan. Deg-degan, takut diperiksa sama security, takut digeladah, takut nggak boleh, takut memalukan kitanya, ada was-was, ada keresahan, ada kegelisahan, ada segala macam. Kadang harus diperiksa dulu. Kalau sekarang diukur suhu dulu, ya, harus disemprot dulu sama hand sanitizer, dan seterusnya harus pakai masker. Ada prosedur, ada protokol, ada kesulitan. Orang yang menjauhi dosa-dosa besar akan masuk dengan cara masuk yang karim, maknanya masuk leluasa, senang, bahagia, selamat dari semua kendala, tanpa ada resah, tanpa ada gelisah, tanpa ada ragu-ragu, tanpa ada takut, tanpa ada tegang, tanpa ada malu, tanpa ada kesulitan. Maka disebut mudkhalan karima. Bahkan ciptaan Allah berupa pemandangan, berupa indahnya tanam-tanaman, kebun-kebunan, taman-tamanan. Indah kan? Indah kalau tertata mah. Kalau dibiarkan begitu saja tumbuh liar, ya barala. Tidak indah kalalotor. Tapi secara umum umpamanya hutan terlihat dari jauh begitu indah. Gunung terlihat dari jauh begitu indah. Sawah terlihat dari jauh begitu indah. Dari jauh, tapi kalau dekat mah ancrub karena sawah, lamokot. Lamokot itu apa? Belepotan lumpur, ya. Ke gunung langsung, wah banyak ini itu. Ke hutan banyak ini itu, gitu ya. Tapi kalau dari jauh indah. Keindahan tanam-tanaman juga oleh Allah disifati dengan sifat karim. Allah berfirman dalam surah Asy-Syu'ara ayat yang ke-7, awalam yarau ilal ardi kam ambatsna fiha min kulli zaujin karim. Kata Allah, apakah mereka tidak melihat ke bumi, ke tanah, betapa banyaknya yang kami tumbuhkan di dalamnya min kulli zaujin karim, tumbuh-tumbuhan yang karim. Keindahan tumbuh-tumbuhan yang karim. Jadi karim adalah nama sekaligus sifat bagi Allah. Tapi sifat ini, sebutan ini pun dibolehkan, ditujukan kepada makhluk. Maka di dalam pergaulan kita sehari-hari juga, orang yang dermawan disebut dengan sebutan karim. Kalau umpamanya kita kedatangan tamu orang Arab, kata orang Sunda geksor. Geksor itu begitu si tamu gek itu duduk, langsung sor. Sor itu apa? Disuguhi, semua suguhan terbaik kita keluarkan.
Lalu kita sodorkan, silakan ambil, silakan minum, silakan ambil. Orang Arab menyatakan, Masya Allah anta karim. Masya Allah engkau karim. Karim itu berehan kata orang Sunda. Dermawan. Bager. Suka memberi. Nah, inilah sifat. Makanya boleh. Sifat Allah yang namanya karim ditujukan kepada makhluk. Boleh nggak menamai anak dengan nama karim? Boleh nggak masalah. Karena Allah Azza wa Jalla pun menyebut beberapa makhluk dengan sebutan karim. Seperti Arsy disebut dengan sebutan Arsyil Karim. Seperti tadi juga rizki Allah disebut dengan rizkun karim. Termasuk tanam-tanaman, pepohonan disebut zaujin karim. Tapi hakikat dan kaifiat dari karimnya makhluk berbeda dengan karimnya Allah Azza wa Jalla. Walhasil makna dari lafaz karam adalah lafaz yang memadukan seluruh kebaikan, seluruh keindahan, keterpujian. Tidak sekadar bermakna hanya memberi sebagai bentuk kedermawanan. Tidak. Oleh karena itu, para ulama ketika membahas makna karim, mereka menyebut atau menerangkan karim dengan pendapat yang begitu banyak. Pertama, ada ulama yang menyatakan makna karim adalah katsirul khairi wal ata, yang banyak kebaikannya dan banyak pemberiannya. Ada juga yang bermakna ad-daimu bil khair, yang selalu berbuat kebaikan kepada makhluk lain, baik sesama manusia, bahkan kepada binatang dan kepada lingkungan hidup. Ada lagi makna karim alladzi lahu qadrun azim wa sya'nun kabir, adalah orang atau sesuatu yang memiliki posisi yang agung dan kedudukan yang luar biasa tingginya. Ada lagi yang memaknai karim dengan mana al-munazzah anin naqais wal afat, zat yang disucikan dari semua kekurangan dan kesalahan. Maknanya adalah Allah itu tidak punya kekurangan. Allah itu tidak memiliki kesalahan. Allah tidak pernah salah. Semua ucapan dan perbuatannya pasti benar. Karena Allah adalah al-ilahul haqq. Allah yang hak, Rabbul haq. Sesembahan yang hak dan pencipta yang hak. Yang benar, yang tidak pernah salah baik ucapannya ataupun perbuatannya. Ada lagi yang memaknai al-karim, maknahu al-mukrimul muna'im al-mutafaddil, zat yang memuliakan makhluknya, memberi nikmat dan memberi karunia. Ada lagi yang menyatakan alladzi yu'ti la la'ud, yaitu zat yang memberi tanpa merasa lebar, kata orang Sunda. Lebar bahasa Indonesia apa? Sayang banyak tuh. Iya, eman-eman. Kalau kita memberi, aduh sayang ini. Allah mah seberapa banyak pun tidak merasa sayang. Ya. Ada lagi yang memaknai alladzi yu'ti li ghairi sababin. Zat yang memberi tanpa ada sebab, pokoknya memberi saja. Baik kepada makhluk yang disukainya ataupun yang dibencinya. Contoh makhluk yang dibencinya siapa? Jelas orang-orang kafir, orang musyrik, orang ateis. Mereka diberi nggak oleh Allah? Ya diberi. Diberi kekuasaan, diberikan harta. Ada nggak orang kafir yang berkuasa? Banyak. Ada nggak orang kafir yang kaya raya? Rata-rata. Orang-orang kaya kebanyakan kafir. Rata-rata, tidak semua. Ada orang kaya yang muslim, yang soleh banyak. Nabi Sulaiman soleh, tapi terkaya. Nabi Daud raja, tapi soleh, kaya raya, iya. Dzulqarnain raja, penguasa, kaya raya, iya. Ada banyak orang kaya yang soleh.
Tapi umumnya banyak orang kafir yang kaya raya dan berkuasa banyak. Siapa yang memberi? Allah Azza wa Jalla. Ada lagi yang memaknai Al-Karim alladzi yu'ti man yahtaju wa man lam yahtaj. Zat yang maha pemberi kepada yang membutuhkan ataupun yang tidak membutuhkan. Kita umpamanya butuh apa saja, butuh ilmu, butuh hidayah, butuh rizki, kekayaan, uang, dan Allah beri, Allah beri. Ada nggak yang tidak butuh tapi diberi? Ada banyak. Seperti umpamanya orang-orang yang sudah kaya masih tetap diberi uang dengan jumlah yang melimpah. Dikira itu kemuliaan bagi mereka. Padahal beban. Membebani jiwa dan perasaan apa nggak pusing ngurus uang triliunan? Pusinglah. Apa nggak stres tadinya punya uang 10 triliun tiba-tiba mengalami kerugian tersisa sekitar 1 triliun lagi. Stres nggak? Stres. Padahal uangnya masih tersisa 1 triliun. Kita mau boro-boro 1 triliun dikasih 1 juta juga. Wah, serasa bisa memborong mall. Tapi bagi orang yang terbiasa 10 triliun kemudian rugi tinggal 1 triliun, serasa miskin, merasa stres berat luar biasa. Tapi ada juga orang yang sudah punya 1 triliun, uangnya nggak kehitung, nggak butuh apa-apa lagi, dikasih lagi oleh Allah bertriliun-triliun. Coba umpamanya, siapa orang yang terkaya di Indonesia? Rata-rata pengusaha rokok loh. Rokok itu murah, paling 1 batang 1.000 harganya. 1.000 rupiah umpamanya harganya. Ya, 1 batang. Untung yang dia ambil dari 1 batang itu mungkin cuma 200 rupiah, maksimal 500 rupiah lah untung bersihnya. Anggaplah 300 rupiah untung bersihnya. Itu setelah dipotong pengeluaran gaji karyawan, promosi atau iklan dan seterusnya, pajak dan seterusnya. Ada untung bersih 200 atau 300 rupiah sebatang. Yang 700-nya biaya produksi, biaya iklan, biaya dan semuanya. 300 untungnya, 300 rupiah. Sehari terjual umpamanya di Indonesia perokok itu bisa mencapai 200 juta orang loh. Sehari terjual 100 juta batang. Kalau 1 batangnya saja 300 rupiah, terjual 1 juta batang 300 juta. Terjual 10 juta batang berarti 3 miliar. Terjual 100 juta batang berarti 3 triliun sehari itu. Untungnya itu. Sehari itu. Si ownernya, si pemiliknya. Ini kalau sebulan berapa? Ngalir terus, meracuni orang, memperoleh keuntungan dari meracuni orang itu. Siapa yang teracuni? Ya para perokoknya teracuni, orang-orang di sekitarnya juga teracuni. Si pemiliknya sendiri gak pernah merokok. Tinggal ngalir terus uang setiap harinya triliunan tuh. Ke koceknya, ke rekeningnya, bayangkan. Siapa yang ngasih? Allah Azza wa Jalla. Allah yang mengatur mekanisme dari sampainya uang tersebut kepada pemilik. Makanya jangan heran apabila orang terkaya rata-rata pengusaha rokok. Dikayakan oleh orang-orang miskin. Yang mengkonsumsi rokok itu rata-rata orang-orang fakir, orang-orang miskin, orang-orang yang tidak mampu. Ngasih keuntungan kepada orang kaya yang meracuni diri-diri mereka. Nah, inilah makna dari Al-Karim, salah satunya adalah yang memberi kepada yang membutuhkan atau yang tidak membutuhkan. Wa qila alladhi idza wa'ada wafa. Ada lagi yang memaknai bahwa Al-Karim adalah zat yang apabila dia berjanji pasti dia tunaikan. Ada lagi yang menjelaskan Al-Karim alladzi turfa'u ilaihi kullu hajatin saghiratan aw kabiratan.
Al-Karim adalah zat yang terangkat kepadanya segala hajat, segala kebutuhan, keperluan baik yang kecil ataupun yang besar. Ada lagi yang memaknai bahwa Al-Karim alladzi la yudhi'u man iltaja ilaih, zat yang tidak pernah menyia-nyiakan orang-orang yang tawakal bersandar kepadanya. Ada lagi yang memaknai bahwa Al-Karim alladzi yatajawazu 'anidz dzunub wa yaghfirus sayyi'at. Al-Karim itu zat yang maha mengampuni semua dosa dan menghapus semua kesalahan. Dan banyak lagi makna-makna lain yang diterangkan oleh para ulama tentang Al-Karim. Wa kullu dzalika haqq. Semua makna penjelasan itu benar. Karena Al-Karim mencakup banyak makna. Bukan hanya 1-2 makna saja. Tapi memiliki banyak makna. Semua makna itu terkandung di dalam sifat atau lafaz Al-Karim. Apabila ada yang menyatakan bahwa Al-Karim artinya yang banyak kebaikan dan pemberiannya, maka itu hanya Allah. Siapa yang lebih banyak pemberiannya dan kebaikannya daripada Allah? Karena luasnya kekuasaan dan pemberian Allah, bahkan seluruh kebaikan ada di tangan Allah. Wal khairu kulluhu fi yadaik. Kebaikan itu seluruhnya ada di kedua tanganmu ya Allah. Apabila ada yang menyatakan Al-Karim adalah yang selalu memberikan kebaikan kepada makhluk, maka pada hakikatnya ya memang Allah demikian. Tidak ada zat yang kebaikannya tidak pernah terputus kepada makhluk. Kepada kita, pernah nggak terputus sedetik saja kebaikan Allah kepada kita? Enggak. Diberilah kesehatan. Tapi kan kadang-kadang kesehatan dicabut oleh Allah. Sakit. Berarti terputus. Iya, kesehatannya terputus. Tapi nikmat pemberian lain, kebaikan lain kan masih tetap. Umpamanya sakit menwa perut. Ya, kenyamanan nikmat perut dicabut. Tapi nikmat organ tubuh lain masih bisa bernafas normal, melihat normal, mendengar normal, berbicara normal, makan minum normal, dan seterusnya. Itu kan tidak dicabut. Terus. Jangan sampai satu nikmat pemberian dicabut, merasa dicabut seluruh pemberian. Enggak. Umpamanya kita diberikan sakit gigi, aduh nyut-nyutan, gak bisa tidur, gak bisa makan. Lalu kita merasa seluruh nikmat Allah dicabut? Enggak, kita masih bisa melihat. Kita masih mendengar, kita masih bisa bicara, kita masih bisa berjalan, kita masih bisa berlari, ya, kita masih bisa makan dan minum. Itu nikmat-nikmat yang tidak dicabut oleh Allah. Hanya karena kesehatan gigi yang dicabut itu, bukan karena kesalahan kita. Tidak ujuk-ujuk. Kenapa gigi kita bisa sakit? Karena kita tidak bisa merawat, menjaganya. Mungkin gosok giginya seminggu sekali. Mungkin makanan yang kita konsumsi sembarangan gitu, kerewedan, lihat rada atah kene digorogotan terus, atau nyarelap. Sakit, kemudian dibiarkan tidak dikosok, membusuk menjadi bakteri, akhirnya apa? Akhirnya merusak jaringan email apa? Email gigi, email gigi, ya, dan seterusnya. Kelalaian kita menyebabkan hilangnya salah satu kenikmatan atau kebaikan dari Allah. Tapi kebaikan dan kenikmatan yang lainnya tidak, masih diberi. Kalau umpamanya ada yang menyatakan Al-Karim maknanya yang memiliki kedudukan agung dan sangat mulia, maka itu juga pantas bagi Allah Azza wa Jalla. Kalau ada yang menyatakan bahwa makna Al-Karim adalah Al-Munazzah 'anil naqais wal afat, yang disucikan dari semua kekurangan dan kesalahan, ya Allah juga memang demikian. Kalau ada yang menyatakan bahwa Al-Karim adalah Al-Mukrim, Al-Munaim, Al-Mutafaddil, yang memberi kemuliaan, memberi nikmat, memberi karunia, iya, itu juga Allah Azza wa Jalla.
Allah menyatakan siapa yang dihinakan oleh Allah, nggak ada seorang pun yang bisa memuliakannya. Surah Al-Hajj ayat 18, wa may yuhinillahu fama lahu min mukrim innallaha yaf'alu ma yasha. Kata Allah, siapa yang dihinakan oleh Allah, tak ada seorang pun yang akan memuliakannya. Dan Allah sesungguhnya maha melakukan apa saja yang Dia inginkan. Jadi semua yang diterangkan tadi itu ya, sampai poin yang terakhir, apabila ada yang menyatakan makna al-karim alladzi turfa'u ilaihi kullu hajah saghiratan wa kabiratan, al-karim itu artinya terangkat kepadanya segala hajat, segala keperluan, segala permintaan baik kecil ataupun besar, ya itu hanya Allah. Dalam Al-Quran surah Ar-Rahman ayat 29 Allah menyatakan, yas'aluhu man fis samawati wal ard kulla yaumin huwa fis sya'an. Memintalah kepada Allah semua yang ada di langit, yaitu para malaikat, dan semua yang ada di bumi, ya kita semua. Malaikat suka minta kepada Allah, ya iya minta. Tapi malaikat itu tidak minta untuk diri mereka sendiri, minta untuk kebaikan kita loh. Minta untuk kemaslahatan kita kaum mukminin, memintakan ampunan untuk kita, bersolawat untuk kita, ya memintakan rahmat untuk kita, dan seterusnya. Malaikat juga minta kepada Allah Azza wa Jalla, dan semua permintaannya itu Allah kabul. Kebayang nggak sibuknya Allah? Iya, makanya dikatakan kulla yaumin huwa fisya'an. Setiap hari Allah itu sibuk memenuhi, mendengar permintaan makhluknya dan memenuhinya. Berapa triliun? Bahkan lebih dari triliun. Di atas triliun apa? Biliun? Berapa biliun makhluk? Manusia, jin, malaikat, binatang, dan seterusnya. Tapi inna dzalika 'ala Allah yasir. Semua itu mudah, enteng, simpel bagi Allah. Tidak merepotkan. Tidak membuat Allah wa ma massana min lughub. Semua proses yang Allah lakukan, perbuatan yang Allah lakukan, menciptakan langit dan bumi dan mengaturnya, wa ma massana min lughub, sedikit pun tidak membuat Allah lelah, capek, repot, rempong, liar, tidak. Karena maha kuasanya Allah. Kita maatunya melakukan perbuatan pekerjaan, satu jenis pekerjaan, ada dua aja, udah liar, udah rempong, udah tidak terhandle. Kenapa? Karena lemah, karena keterbatasan kemampuan kita. Allah mah tidak memiliki kelemahan, Allah mah tidak memiliki keterbatasan. Semua hal yang menyibukkan Allah enteng, ringan, mudah bagi Allah. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Semua itu sangat mudah bagi Allah. Tapi walaupun mudah tetap saja disebut sibuk. Kulla yaumin huwa fi sya'an. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Termasuk salah satu makna karim alladzi la yudiyu man iltaja ilaih. Zat yang tidak pernah menyia-nyiakan orang-orang yang bersandar kepada Allah. Iya. Zat yang tidak pernah menyia-nyiakan amalan yang baik yang dilakukan oleh manusia. Iya. Allah menyatakan dalam Al-Kahfi ayat 30, inna la nudhi'u ajra man ahsana amala. Kami sesungguhnya tidak pernah menyia-nyiakan pahala orang-orang yang melakukan kebaikan. Walaupun sekecil debu. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa orang yang melakukan kebaikan sekecil debu yang tidak terlihat oleh mata telanjang saking kecilnya, tapi itu kebaikan, dia akan melihat akibatnya. Allah tidak pernah menyia-nyiakan sekecil apapun, baik kebaikan ataupun keburukan. Termasuk Allah tidak akan menyia-nyiakan doa yang panjatkan oleh hamba-hambanya. Allah menantang, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan ingatlah dan berkatalah Rabb kalian, ud'uni, berdoalah kalian kepadaku, pasti akan aku ijabah.
Termasuk karim adalah alladzi yatajawazu 'anidz dzunub wa yaghfirus sayyi'at, bahwa al-karim adalah zat yang maha mengampuni semua dosa dan menghapus semua kesalahan. Itu pun ada pada diri Allah. Tak ada satu dosa pun yang terlalu besar yang tidak diampuni oleh Allah. Enggak ada. Apa sih dosa yang paling besar? Syirik, menduakan Allah dalam ibadah. Itu pun diampuni kalau tobat. Ada nggak orang yang musyrik lalu tobat lalu diampuni? Banyak. Para sahabat dulunya orang-orang musyrik. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Abu Hurairah, ya, termasuk umpamanya Hamzah bin Abdul Muttalib, salah satu paman Nabi yang tercinta, singa Allah disebutnya. Semuanya dulu orang-orang musyrik, menduakan Allah SWT. Tapi tobat, masuk Islam, tobat, dan diampuni, diterima oleh Allah dan dihapus segala kesalahannya. Dan di antara karimnya Allah adalah Allah menganugerahi hidayah kepada manusia untuk bertaubat. Dan taubatnya itu membuat Allah Azza wa Jalla amat sangat bahagia dan suka. Senang dan gembira. Taubatnya seorang hamba membahagiakan Allah, menggembirakan Allah dengan kegembiraan yang lebih besar dari kegembiraan orang yang kehilangan segala sesuatu yang membuat dia sedih. Tinggal menunggu mati karena nggak punya bekal apa-apa lagi di tengah padang pasir. Ketika putus asa dan menunggu kematian, tiba-tiba semua barang hilang itu datang lagi di atas kudanya. Seneng gak itu? Super seneng. Saking senangnya dia bangkit dari berbaringnya, dia ambil tali kekang kuda yang membawa seluruh perbekalannya, lalu dia bicara. Saking bahagia, senangnya, ngomongnya salah. Allahumma anta abdi wa ana rabbuk, ya Allah engkau hambaku dan aku Tuhanmu. Tuh. Akhta'a li syiddatil farah. Dia salah omong, saking gembiranya. Harusnya Allahumma anta rabbi wa ana abduk. Ya Allah engkau Rabbku dan aku hambamu. Harusnya begitu. Tapi terbalik saking senangnya. Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah engkau hambaku dan aku Rabbmu. Terbalik ya. Menunjukkan senang. Allah lebih senang lagi daripada kesenangan orang itu ketika melihat seorang hamba yang berdosa kemudian tobat dari dosa-dosanya. Inilah makna Al-Karim. Dan Allah berikan sebagian kecil dari kemuliaannya kepada hamba. Dan besar kecilnya, banyak sedikitnya kemuliaan yang Allah berikan kepada hamba sangat bergantung kepada ketakwaan si hamba itu kepada Allah Azza wa Jalla. Makin takwa, makin besar kemuliaan yang Allah berikan kepadanya. Baik ketakwaannya di tengah orang banyak atau ketika menyendiri. Orang-orang rata-rata menjaga diri atau jaim ketika ada di hadapan orang banyak. Dia pretending sebagai orang yang soleh. Berperilaku bersandiwara sebagai orang yang soleh. Menampakkan hanya kebaikan-kebaikannya saja. Dan orang mencap dia orang soleh. Tapi ketika menyendiri, lain lagi. Bebas siga kuda lepas tina gedogan. Allah Azza wa Jalla menyatakan dalam Al-Quran, Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Semoga Allah Azza wa Jalla memasukkan kita ke dalam hamba-hambanya yang bertakwa, menjadi sebagian dari wali-walinya yang Allah muliakan. Innahu sami'un mujib. Allahumma ij'alna min ibadikal muttaqin wa min awliyaikal mukramin innaka sami'un mujib.
Inilah penjelasan tentang Al-Karim, dan penjelasan kita cukup pada pagi hari ini sampai di sini. Insyaallah nama Allah yang lain akan kita bahas di pertemuan hari yang akan datang. Dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Mangga nyangakeun. Ya, syukran Ustaz atas pemaparan materi yang disampaikan pada pembahasan makna Al-Karim dan Al-Akram. Ikhwati manazani Allah wa iyyakum, para pendengar dan pemirsa, juga para pemirsa yang menyimak melalui radio ataupun media yang menyiarkan kajian di pagi hari ini. Silakan yang akan bertanya bisa melalui line telepon di nomor 0228686267 atau bisa melalui pesan singkat ke nomor 0811227146. Baik, sudah ada penelpon yang masuk. Ya, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak Mulyono. Ya, siap. Ustaz, saya mau tanya, nama Asma Al-Karim tadi dibaca banyak sekali. Yang saya tanyakan yaitu Al-Karim, zat zat memberi rezeki. Nah, yang saya tanyakan, Allah itu tidak membedakan siapapun, mau muslim, mau kafir, meskipun ini. Nah, saya tanyakan ya, kenapa kalau orang non-muslim itu kok bisa kaya, orang muslim kaya sedikit. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mulyono di Margahayu. Barakallahu fiik. Allah Maha Pemberi, termasuk rizki, kekuasaan, pangkat, jabatan, popularitas, dan seterusnya. Kenapa Allah berikan kepada orang kafir? Kepada orang muslim jarang. Sebenarnya orang muslim juga banyak. Orang-orang muslim di Saudi kaya-kaya itu. Sampai kekayaannya itu menyebabkan punya kapal. Kita juga punya kapalan. Kakapalan. Saya kemarin beli 4 helikopter. Semua sudah hancur. Tina plastik. Sudah rusak dimainin sama anak-anak. Iya, banyak yang kaya. Tapi memang rata-rata yang lebih kaya, lebih berkuasa, lebih populer adalah orang-orang kafir. Kenapa? Pertama, karena kekayaan dunia dan isinya ini hina dalam pandangan Allah. Nggak ada harganya. Sudah sering dijelaskan, dunia ini lebih hina daripada bangkai binatang. Bahkan lebih hina daripada kotoran manusia. Tak ada harganya di sisi Allah. Seandainya dunia ini ada harga di sisi Allah, walaupun seharga sehelai sayap seekor nyamuk, niscaya Allah tidak akan memberikan air minum kepada orang kafir walaupun seteguk. Dibiarkan kelaparan, kehausan, menderita. Seandainya dunia ada harganya. Karena tidak ada harganya, Allah berikan. Termasuk kepada orang yang Allah benci, yaitu siapa? Orang-orang kafir. Bayangkan lebih hina dari kotoran kita. Kita membuang kotoran aja nggak mau dilirik, nggak mau dilihat, ya. Sambil jongkok atau sambil duduk, begitu keluar langsung dibanjur. Kalau toh tidak sengaja kelit, jijik, nggak mau. Demikian juga bangkai binatang, nggak mau kita. Jadi beban untuk mengubur atau membuangnya. Nah, dunia dan isinya itu lebih hina daripada itu. Dunia ini terlaknat juga yang ada di dalamnya, kecuali zikrullah dan ilmu, mencari dan mengajarkan ilmu. Ya, maka karena dunia ini hina, Allah berikan. Yang pertama. Kedua, walaupun hina tak ada harganya, dunia memberi kesenangan. Dan kadang-kadang Allah jadikan harta ini sebagai balasan atas kebaikan orang kafir di dunia. Orang kafir, orang musyrik, orang ateis di dunia ada nggak kebaikannya? Ada. Mungkin mereka menolong orang, merasa iba, simpati, empati kepada orang yang menderita.
Bukan hanya ke orang, ke binatang pun mereka memiliki rasa pri kebinatangan. Kalau umpamanya ada binatang gajah kayak atau umpamanya apa aja, rusa terperosok ke lubang. Tidak bisa umpamanya keluar, kalau dibiarkan bakal mati, terperosok ke sumur. Mereka itu dengan sekuat tenaga bergotong royong membawa alat berat, tali yang kuat, ya menyelamatkan. Walaupun dengan risiko apa? Dengan risiko mereka bisa aja umpamanya kalau yang masuk itu macan atau singa, mereka bisa digigit, dicakar, diterkam. Kalau umpamanya rusa, mereka bisa ditendang atau ditanduk. Kalau itu gajah, ya mereka bisa ditindih atau gimana gajah, makanya kalau ngamuk dan seterusnya. Tapi mereka lakukan. Kebaikan bukan? Ya kebaikan. Allah balas kebaikan mereka di dunia. Dengan apa? Bisa dengan harta, bisa dengan jabatan, bisa dengan kekuasaan, pangkat, popularitas, hal-hal yang menyenangkan mereka di dunia. Allah berikan sebagai balasan atas kebaikan mereka, sehingga mereka kelak menghadap Allah datang tanpa membawa kebaikan yang harus dibalas. Sudah dibalas di dunia. Yang tersisa hanyalah dosa dan kesalahan, tinggal dihajar babak belur. Sehingga apabila ada orang kafir yang ketika akan matinya masih ada satu kebaikan yang tersisa yang belum Allah balas di dunia, Allah balas di akhir kehidupannya dengan cara dientengkan. Matinya tidak menderita, matinya enak, matinya tidak mengalami sakaratul maut seperti umumnya orang. Sedangkan orang soleh termasuk Nabi Muhammad SAW ketika sakaratul mautnya luar biasa menderitanya. Ada orang kafir yang ketika sakaratul maut enteng, tersenyum, lalu mati enak. Karena itulah di nisannya ditulis RIP, RIP. Singkatan dari Rest in Peace. Istirahat dalam damai. Disangkanya istirahat di sana padahal babak belur. Dientengkannya orang kafir ketika mati sebagai balasan dari Allah atas kebaikan yang masih tersisa, yang belum terbalas di dunia. Sehingga menghadap kepada Allah dalam keadaan tidak membawa kebaikan yang harus dibalas lagi. Nah, oleh karena itulah maka orang-orang kafir tidak heran diberi oleh Allah. Demikian Pak Mul, wallahu a'lam bissawab. Silakan lagi. Syukran Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya atau sebelum itu kami kembali mengundang kepada para jamaah ataupun pendengar dan pemirsa dimanapun antum berada yang akan bertanya, silakan bisa melalui line telepon di nomor 0228686267 atau melalui pesan singkat ke nomor 0811227146. Baik, pertanyaan selanjutnya Ustaz, tidak menyebutkan namanya. Assalamualaikum Ustaz. Kalau menghitung umur itu sebaiknya berdasarkan kalender Masehi atau kalender Islam, karena selisihnya lumayan jauh sampai 2 tahun terkait saat usia sudah 40 tahun Ustaz. Silakan. Iya, hitungan umur dalam pandangan Islam tentu saja memakai kalender Hijriyah. Akan tetapi ini, kalau umpamanya kita hidup di negeri yang memberlakukan kalender Masehi, ketika ditanya berapa usiamu, ya pakai kalender Masehi. Umpamanya kita membuat KTP, membuat SIM, atau mengajukan paspor umpamanya. Ada umur di sana? Ada. Pakai kalender Masehi atau Hijrah? Ya pakai kalender Masehi. Kalau enggak nanti bermasalah. Kalau enggak kita bisa dianggap memanipulasi data. Oh sekian, kita pakai umpamanya harusnya umurnya berdasarkan kalender Masehi 40 tahun, ini dar 42 tahun. Karena kita ngitungnya pakai kalender Hijriyah. Dicantumkan di KTP-nya, di surat nikahnya, di paspornya, di SIM-nya 42 tahun. Tapi ternyata di mana di akte kok ini baru 40, ini manipulasi ngapain? Bisa bermasalah kita.
Ya. Adapun kalau umpamanya kita hidup di negeri Islam, umpamanya di negeri Timur Tengah yang memberlakukan penanggalan sistem penanggalan Hijriyah, mungkin di sana dihitungnya berdasarkan kalender Hijriah mungkin. Ketika ditanya, kam umruk, berapa umurmu? Ya dijawab mungkin dengan hitungan Hijriyah. Wallahu a'lam. Tapi yang jelas di mana kita hidup, maka hitunglah usia kita berdasarkan aturan yang diberlakukan di negara tempat kita hidup untuk tidak memperoleh masalah, untuk menghindarkan masalah yang mungkin terjadi seperti dianggap sebagai manipulasi data, ya, pemalsuan data. Wallahu a'lam. Silakan. Baik, syukuran Ustaz atas jawabannya. Kita kembali ke penanya melalui line telepon. Ya, silakan. Ya, silakan, penelpon sudah masuk. Halo. Baik. Tampaknya terputus. Ya, silakan yang akan bertanya melalui line telepon. Sudah ada yang masuk kembali. Ya, silakan. Halo. Silakan yang telepon sudah masuk. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana? Dengan Novi, Ustaz, Ibu Novi. Ya, Ibu Novi di mana Ibu Novi? di Jakarta. Ya, baik. Ibu Novi di Jakarta. Pertanyaannya silakan. Besar nih, silakan Bu Novi. Bisa lebih keras lagi. Ya, aku sebelumnya Ustaz mungkin keluar dari tema. Iya. Jadi gini Ustaz, di dalam hati anak ini suka terbersit khawatir, maksudnya takut akan kematian karena kondisi mungkin anak yang masih banyak kehilafan dan dosa-dosa Ustaz gitu. Itu apakah bisa termasuk mengingkari ketetapan Allah atau bagaimana ya Ustaz? Terus kalau misalkan kayak gitu, anak jadi khawatir jadi salah, apakah yang harus anak lakukan dengan pemikiran seperti itu Ustaz? Apa itu anak salah atau gimana gitu Ustaz? Iya. Itu aja Ustaz. Jazakallah khair. Wa jazakillahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Novi di Jakarta. Barakallahu fik. Novi Mumtaz bukan? Iya. Apakah takut kepada kematian itu baik atau buruk? Ya. Iya. Boleh kita dan diperintahkan bagi kita untuk menghindarkan kematian. Berupaya menghindarkan kematian walaupun kematian itu sudah ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla dan itu pasti. Tapi kita harus berusaha semaksimal yang kita bisa menghindarkan kematian. Dengan cara apa ya? Dengan cara menerapkan pola hidup sehat, dengan cara kalau sakit berobat ya, dengan cara kalau ada penyakit yang mewabah di suatu daerah ya kita jangan ke sana. Supaya tidak terpapar, tidak tertepai, tidak tertular. Kalau ada orang yang punya penyakit menular, kita menghindar, menjauh, itu diperintahkan. Jangankan orang atuh. Nabi SAW menyatakan, jangan kamu satukan unta sakit dengan unta yang sehat. Itu unta loh, apalagi orang. Allah perintahkan, wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Janganlah kamu jerumuskan diri kamu kepada kebinasaan. Firra minal mazdum firaraka minal asad. Larilah kamu, hindarilah oleh kamu wabah, orang yang terkena wabah sebagaimana kamu lari dari singa. Nah, yang penting ikhtiar dulu, usaha dulu, berjuang berusaha. Kalau ternyata setelah melakukan ikhtiar dan berusaha ternyata kematian tetap datang menjemput, itu sudah takdirnya. Ingat, iman kepada takdir tidak menafikan ikhtiar dan berusaha. Oleh karena itulah maka boleh kita membenci kematian. Sebagaimana perkataan Aisyah, ya Rasulullah akarahiyatul maut wa kulluna nakrahul maut. Ketika Aisyah mendengar Nabi SAW menyatakan, man ahabba liqa Allah ahabballahu liqa, man kariha liqa Allah karihallahu liqa'ah. Siapa orang yang mencintai pertemuan dengan Allah, Allah mencintai pertemuan dengannya. Dan siapa orang membenci bertemu dengan Allah, Allah juga benci bertemu dengannya.
Aisyah bertanya, ya Rasulullah, akarahiyatul maut? Wahai Rasulullah, apakah membenci berjumpa Allah itu membenci kematian? Wa kulluna nakrahul maut. Para kita semua benci kematian. Kita selalu menghindari kematian dan seluruh penyebab kematian. Seperti penyakit, seperti wabah, seperti makanan-makanan yang berbahaya karena bisa menimbulkan kematian seperti makanan beracun. Tahu beracun nggak mungkin kita makan. Atau tidak beracun tapi mengandung zat yang berbahaya dalam jangka waktu panjang. Seperti contohnya umpamanya adanya zat warna, zat pengawet, zat perasa di dalam sebuah makanan. Kan suka ada ya? Efeknya tidak langsung saat itu sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun enggak. Tapi mungkin sudah belasan tahun baru muncul kanker dan seterusnya. Makanya orang yang menerapkan pola hidup sehat, mereka enggak akan berani makan yang gituan. Junk food, gorengan-gorengan, makanan-makanan instan, fast food kayak gitu ya. Yang dikemas dalam bentuk kaleng, dalam bentuk bungkus plastik. Yang menerapkan pola hidup sehat nggak akan berani. Mereka hanya akan mengkonsumsi yang alami-alami. Nasi juga nggak akan yang putih, cari yang merah atau yang hitam gitu ya. Yang kadar gulanya rendah dan kalorinya rendah tapi seratnya tinggi gitu ya. Banyak makan protein, sayur dan buah-buahan. Untuk apa? Untuk sehat, untuk bugar, untuk vitalitas kita dan seterusnya. Jadi kita boleh menghindari kematian dan harus karena Allah dan Rasulnya yang memerintahkan serta berusaha untuk selalu hidup dan sehat. Ya, nah sekarang kita takut terhadap kematian. Apa yang ditakuti dan apa efeknya? Tergantung apa ini bagus atau tidak. Tergantung. Takut kepada kematian itu takut apa ya? Kalau takut mati di saat kita masih banyak dosa dan masih belum tobat, khawatir kena azab, itu bagus. Pertama. Kedua, efeknya. Kalau efek dari takut terhadap hal itu, akhirnya dia jauhi semua dosa dan maksiat. Dia isi sisa hidupnya yang kita nggak tahu sampai kapan. Ingat, mati itu bukan oleh umur, bukan oleh penyakit. Betapa banyak orang umurnya sudah 80-90 tahun tapi masih sehat. Dan betapa banyaknya orang yang masih remaja tapi mati. Ya, bukan oleh umur, bukan oleh penyakit. Banyak orang yang sehat, tidak punya penyakit, tiba-tiba mati. Baik tertabrak, ada yang ngebunuh orang gitu ya. Dan seterusnya. Kita nggak tahu giliran kita kapan, maka sisa hidup yang ada kita gunakan untuk beribadah, beramal soleh, melakukan kebaikan, menjauhi segala dosa dan maksiat. Karena takut terhadap mati dalam keadaan su'ul khatimah, maka itu bagus. Dan itu yang harus dilakukan oleh seorang mukmin. Karena takut mati mendadak di saat kita sedang bermaksiat, maka kita jauhi semua maksiat. Karena takut mati mendadak di saat kita sedang lengah, maka setiap waktu hidup yang kita lalui kita isi dengan ibadah dan amal soleh. Ini jempol nih, 4 jempol, saya pinjam 2 ke ikhwan. Bagus, pelihara kalau memang seperti itu. Adapun kalau takut mati ya, karena serem aja gitu ya, kebayang di sana begitu, bukan karena takut azab. Dan berakibat kita apatis, kita pesimis, akhirnya kita ngelamun, makan nggak mau, tidak produktif, nggak mau belajar, percuma belajar juga akan mati nanti ya. Tidak mau umpamanya ibadah dan seterusnya. Karena apa? Karena selalu terbayang kematian. Jadi efek dari takut kepada kematian itu buruk. Akhirnya dia malas melakukan apapun, termasuk melakukan kebaikan, termasuk melakukan ibadah, amal soleh, malas. Pokoknya serba enggak mood aja.
maka itu cara takut kepada kematian yang keliru dan salah. Jangan. Jadi silakan pelihara takut kematian itu karena takut dosa dan azab, lalu berefek kita berhenti dari semua dosa dan maksiat, kita jauhi khawatir ketika kita bermaksiat kita mati mendadak, dan kita isi sisa hidup ini dengan ibadah, amal saleh dan kebaikan. Itulah yang harus dilakukan oleh seorang mukmin. Wallahu a'lam. Silakan lagi. Atas jawabannya kita beralih ke penanya selanjutnya melalui line telepon. Ya, silakan. Halo. Ya, sudah masuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, barakallahu fikum Ustaz. Mau tanya Ustaz. Siapa? Dengan siapa ini? Didin di Cihampelas Ustaz. Iya. Kang Didin, silakan. Ini kalau membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas setelah sholat fardu itu masing-masing 1 kali Ustaz. Apakah ada pengecualian di maghrib sama subuh? Kalau saya salah ya 3 kali jadi lupa gitu Ustaz. Jumlahnya berapa? Dan satu lagi Ustaz, untuk kalau udah baca Al-Quran, baca sadaqallahul azim, apakah boleh atau tidak Ustaz? Jazakumullahu khairan. Ya, wa jazakallahu khairan. Didin di Cihampelas. Teu ngantor kitu budak teh. WFH. Ada 2 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama itu ada 2 opsi jawaban, A dengan B. Jawabannya B. Yaitu baca Qulhu, Al-Falaq dan An-Nas seusai sholat fardu ya, setelah wirid. Lalu salah satu yang dibaca dalam wirid itu surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Apakah 1 kali 1 kali, 3 kali 3 kali, atau berbeda? Semua 1 kali kecuali di maghrib dan subuh. Itu jawabannya. Jadi jawabannya B. Yaitu membaca sekali-sekali pada seusai sholat zuhur, asar, dan isya. Dan 3 kali 3 kali setelah sholat maghrib dan sholat subuh serta sholat Jumat. Itu jawaban bagi yang pertama. Selain itu sama. Ayat kursi sekali ya, kemudian zikir-zikir yang lainnya sekali. Kedua, setelah membaca Al-Quran, baca Sadaqallahul Azim. Apa makna Sadaqallahul Azim? Maha benar Allah yang Maha Agung. Itu bagus apa tidak? Maknanya bagus. Bagus juga nggak kalau kita baca selesai membaca Al-Quran? Tidak bagus. Tidak matching. Menurut syariat, bukan menurut akal. Ingat, agama adalah apa? Wahyu. Agama bukan produk akal, bukan produk ra'yu. Tapi agama ini wahyu, kalamullah dan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam beserta amalannya. Kita lihat apakah Nabi dan para sahabat seusai membaca Al-Quran membaca lafaz ini apakah tidak? Tidak, nggak ada hadisnya. Lafaz Sadaqallahul Azim itu sendiri bukan dari ayat, bukan dari hadis, bukan dari ucapan para sahabat. Walaupun maknanya apa? Bagus ya, bagus. Ya. Tapi bagus nggak diterapkan seusai membaca Al-Quran? Lihat. Bagus tidaknya suatu amal ibadah. Ini ibadah bukan? Ya jelas ibadah. Nyontohlah ke Nabi dan para sahabat. Nabi melakukan itu? Tidak. Karena Nabi menyatakan, fa inna khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi SAW dalam hal ibadah. Wasyarrul umur muhdatsatuha. Dan seburuk-buruk urusan adalah amal ibadah yang diada-adakan, dikarang-karang. Di zaman Nabinya tidak ada, ayo diada-adakan. Dan pasti dianggap bagus karena semua kebidahan bentuk perbuatannya pasti bagus. Tidak ada kebidahan yang bentuk perbuatannya buruk. Oh, dia mau kamu bid'ah sebab membunuh orang. Membunuh bukan bid'ah tapi maksiat. Kau mau bid'ah judi wae. Nabi mah tidak pernah judi, makanya judilah bid'ah. Bukan bid'ah judi, tapi apa?
Maksiat karena ada larangannya, ya. Bid'ah mah menambah-nambah agama, mengurangi tanpa dalil, tanpa wahyu. Tambahannya pasti bagus. Jangankan dalam urusan agama atau dalam urusan dunia saja, tidak setiap yang bagus ditempatkan di sembarang tempat lalu dianggap bagus. Enggak, ya. Kulkas bagus nggak? Ya bagus. Manfaat nggak? Manfaat. Tapi coba umpamanya kulkas disimpan di umpamanya di mana, di WC gitu. Kamar mandi tempatnya, ya. Sambal bagus apa tidak? Bagus. Kandungannya bagus nggak? Bagus. Kandungannya ada vitamin C-nya, ya, dan seterusnya. Tapi coba umpamanya masukkan sambal kepada bubur kacang hijau gitu, ya. Bubur kacang hijau bagus? Bagus. Kandungannya bagus? Bagus. Yang jeleknya mungkin santena, ya. Tapi rasanya enak. Sambal bagus? Bagus. Loh, kenapa kalau dicampur kamu protes? Kan dua-duanya bagus. Ya tentu saja tidak matching lah, ya. Es bagus nggak? Katanya nggak bagusnya, tapi anggaplah bagus, bikin seger gitu, ya. Coba umpamanya masukkan es itu bukan ke buah tapi ke bakso umpamanya. Bakso bagus enak, es bagus enak, dicampur ya nggak bagus lah, salah penempatan. Itu dalam urusan dunia, ya. Kopiah umpamanya bagus nggak? Bagus. Tapi kalau disimpannya natuur tidak bagus. Atau dijadikan alas duduk tidak bagus, ya. Sepatu ini mahal loh. 5 juta umpamanya. Makanya nggak saya simpan di kaki tapi disuhun di nahulu. Ya nggak bagus. Oleh karena itulah bagus atau tidaknya sebuah amal ibadah dilihat dari contoh Nabi SAW. Kalau Nabi tidak melakukannya, jangan dilakukan. Walaupun isinya bagus, ya. Jangan ditambah, jangan dikurang, apalagi dirubah-rubah. Nah, membaca Al-Quran ibadah, membaca Shadaqallahul Azim ibadah. Tapi kalau ibadah itu tidak ada contoh dari sononya, ya janganlah, ya. Jangan hanya melihat makna. Maknanya pasti bagus. Tapi penerapan yang bagus, yang dianggap bagian dari agama ini, tapi tidak mencontoh dari Nabi SAW, maka kena dengan hadis man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang mengamalkan satu amal tapi nggak ada contoh dari aku, maka itu tertolak. Wallahu a'lam bishawab. Silakan. Syukran Ustaz atas jawabannya. Kita kembali ke penanya melalui line telepon yang sudah masuk. Ya silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Pak Iqbal, Ustaz. Dentis Iqbal, mana? Iya. Tadi mengenai Al-Karim, kita tahu Ustaz, salah satu gelaran Al-Quran juga adalah ada Al-Karim, Ustaz. Ya. Mohon dijelaskan sedikit mungkin tentang gelaran Al-Quran dengan Al-Karim ini, Ustaz. Jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Pak Dokter Gigi Iqbal di Muhammad Toha, barakallahu fik. Beliau senior saya nih dalam hal umur. Iya. Tadi sudah disinggung dalam surah Al-Waqiah. Ayat 77 disebutkan innahu laqur'anun karim. Sesungguhnya wahyu ini adalah Quran yang karim. Disebut Al-Quranul Karim, Quran yang mulia. Ya betul. Apakah Al-Quran makhluk atau bukan? Bukan. Al-Quran adalah wahyu, kalamullah, dan kalamullah sifat dari Allah. Bukan mushafnya ya. Kalau mushafnya makhluk, iya mushafnya makhluk. Tapi Al-Quran yang tertulis di mushaf, Al-Quran yang terpelihara dalam dada-dada kita, Al-Quran yang dilisankan oleh lidah kita, itu wahyu Allah, kalamullah. Lisan kita yang mengucapkannya makhluk, lisannya. Dada tempat memelihara Al-Qurannya makhluk, ya dadanya. Mushaf tempat menuliskan Al-Qurannya, yaitu makhluk.
Tapi Al-Quran yang tertulis, Al-Quran yang terpelihara di dada, Al-Quran yang terucap salisan itu kalamullah dan bukan makhluk. Dan kalamullah salah satu sifat Allah. Nah, sifat Allah, Al-Quran disifati lagi dengan sifat Al-Karim, kadang Al-Azim. Al-Quranul Azim. Imam Ibnu Katsir menulis tafsir, judulnya Tafsirul Quranil Azim. Dikenal dengan sebutan tafsir Ibnu Katsir. Al-Azimnya sifat dari Al-Quran. Al-Karim sifat dari Al-Quran. Apa makna Al-Karim pada sifat Al-Quran? Tadi disebutkan kathirul khairi ghazirul ilmi. Yaitu Al-Karim itu yang banyak sekali kebaikannya dan berlimpah ilmunya. Fakullu khairin wa ilmin innama yustafadu minal Quran. Semua kebaikan dan semua ilmu hanyalah diambil bersumber dari Al-Quran. Maka disebut dengan sebutan Al-Karim karena makna Al-Karim adalah Al-Khairul Kathirul Azimun Al-Azimu An-Naf'u, yaitu kebaikan yang sangat banyak, agung, dan bermanfaat. Dan semuanya itu terkandung dalam Al-Quran. Makanya disebut dengan sebutan Al-Quranul Karim. Dan Allah, Al-Quran sendiri menyatakan innahu laqur'anun karim. Sesungguhnya itu adalah Al-Quran yang mulia. Karim. Mana Al-Karim adalah yang banyak kebaikan, berlimpah ilmunya, banyak manfaatnya, tinggi keagungannya dan seterusnya ya. Demikian Pak Iqbal, ya nampaknya cukup sampai di sini, waktunya sudah habis. Insyaallah kita akan lanjut di hari Selasa yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.